pembelajaran tentang metode deret waktu. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menginstal package di RStudio, kemudian bagaimana cara menginput datanya. Kalau kita punya data, kita mau analisis di RStudio, nah itu gimana sih? Langkah awalnya adalah dengan menginput datanya, gimana caranya. Bisa nggak sih misalnya kita punya data di Excel, terus kita mau langsung import datasetnya ke RStudio. Nah, itu bisa, nanti kita akan bahas. Atau bisa nggak kalau kita mau input data manual, misalnya datanya tidak terlalu banyak, terus kita ingin input manual. Nah, itu juga bisa dilakukan. Kemudian kita juga akan menyinggung sedikit tentang bagaimana cara membuat plot yang paling sederhana di RStudio. Nah, pertama-tama teman-teman harus buka dulu software RStudio-nya. Jadi yang kita pakai adalah RStudio. Nah, ini kebetulan sudah terbuka jendela-jendela yang sudah pernah saya kerjakan. Nah, kita bisa new script. Jadi tinggal klik tanda ini saja, plus ini, kemudian kita pilih RScript. Atau misalnya Command N atau Control N. Nah, atau misalkan teman-teman belum punya RStudio-nya, bagaimana sih cara mengunduhnya? Ini gampang sekali caranya. Yang pertama, teman-teman harus download dulu R Commander-nya. Jadi R Commander-nya bisa didownload di Siran R Project. Nah, ini bisa disesuaikan dengan laptop yang teman-teman punya. Kalau pakai Linux silahkan download R for Linux, kalau pakai macOS silahkan macOS, kalau pakai Windows silahkan gunakan download R for Windows. Nah, setelah ini kita masih perlu menginstal satu software lagi atau satu aplikasi lagi, yaitu RStudio-nya. Jadi karena yang kita pakai itu adalah RStudio, maka kita perlu untuk mendownload RStudio tersebut. Caranya gimana ya? Sudah ada tulisan download RStudio di sini, jadi teman-teman langsung aja download RStudio-nya. Dan jangan lupa untuk diinstal. Oke, kita balik lagi tadi ke jendela RStudio yang sudah kita punya. Nah, di sini tadi yang pertama kita akan belajar bagaimana cara menginstal package-nya. Caranya adalah kita klik saja package di sini. Nah, kebetulan di sini sudah ada package-nya, jadi kita bisa tekan install di sini, klik install di sini. Kemudian tuliskan package yang digunakan untuk analisis yang teman-teman akan lakukan. Nah, karena kita berbicara tentang analisis deret waktu, maka yang paling umum adalah package-nya T-Series. Nah, ketik saja, sudah ada suggestion-nya T-Series. Kemudian install dependencies-nya perlu dicentang karena biasanya satu package itu saling berkaitan dengan package-package lain. Jadi kita perlu menginstal package lainnya juga. Jadi kita tekan install. Nah, maka dia akan menginstal sendiri dari web si Siran Project itu sendiri. Nah, kalau sudah terinstall, jangan lupa untuk ketika ingin menggunakan, dipanggil dengan menggunakan fungsi library. Nah, tuliskan package-nya apa saja tadi. T-Series. Setelah itu kita run. Nah, setelah kita run lagi sekali. Nah, maka dia artinya sudah berjalan. Kemudian apalagi yang diperlukan. Nah, jadi tinggal teman-teman klik lagi install. Kemudian misalkan kita perlu TSA, Time Series Analysis. Jadi klik saja, kemudian install lagi. Nah, ketika sudah selesai, jangan lupa untuk memanggilnya dengan fungsi library, kemudian tuliskan nama package-nya TSA. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk di run. Jadi run-nya bisa dipilih run yang ini atau kita pilih run yang sebelahnya. Nah, perbedaannya apa? Nah, jadi kalau misalnya kita mau menginstal semuanya juga bisa, jadi tinggal di blok aja. Kemudian run. Nah, maka dia akan kembali terinstall. Hasilnya, hasil dari yang kita run tadi akan terlihat di jendela konsol ini sendiri.
Nah, kemudian setelah itu, misalkan kita akan menginputkan data. Jadi, gimana sih caranya untuk menginput data? Nah, kita bisa menggunakan fitur import dataset. Jika kita sudah punya datanya, bisa di Notepad, biasanya di Base atau di Excel, atau punya data SPSS, SAS, atau Stata, itu bisa di import. Nah, yang umumnya kita gunakan adalah misalnya kita punya data di Excel. Nah, artinya kita harus punya data di Excel. Kita bangkitkan data data yang acak, misalnya data random dari ini random biasa ya, tidak berkaitan dengan distribusi, dari 1 sampai 20. Nah, ini misalkan kita mau punya datanya, banyaknya datanya adalah misalnya banyaknya datanya adalah 40. Maka kita random saja sampai 40. Nah, maka kita punya datanya. Katakan kita namakan datanya dengan data A. Nah, ini adalah data A, kemudian kita save saja. Save, misalkan kita save di dokumen kita atau di bebas ya teman-teman mau save di mana. Misalkan saya save di desktop data A misalnya. Data A. Kita save. Nah, setelah kita save, kita kembali lagi tadi ke R-nya. Nah, setelah kita kembali ke R, klik import dataset, kemudian pilih from Excel. Kita browse saja letak datanya tadi di mana. Kita simpan di desktop tadi, maka ini data A-nya. Jadi pilih saja tempat penyimpanannya di mana, kemudian open. Oke. Nah, ini dia datanya. Jadi, nah di sini ada name-nya, import option-nya, name-nya nanti kita namakan sebagai data A artinya, atau mau kita ganti menjadi data juga boleh. Kemudian sheet-nya, nah karena ini tadi hanya ada satu sheet, jadi sheet 1 yang kita pilih. Kalau teman-teman punya datanya misalnya di sheet 3, maka pilih aja sheet 3. Kemudian range-nya, nah yang ingin kita ambil itu yang kolom yang B tadi. B, kolom B-nya, kolom A-nya itu hanya penomorannya saja. Maka kita pilih kolom B1 sampai B berapa misalnya? 41. Nah, maka yang terambil hanya data A-nya saja, 40 data A-nya. Nah, jika sudah, maka kita tekan aja import, klik import. Nah, maka dia akan muncul di jendela baru yang namanya data. Nah, jadi kita sudah punya, sudah memasukkan datanya. Cara ceknya apakah sudah masuk atau belum, kita lihat di jendela ini, di jendela environment-nya apakah sudah ada data. Nah, sudah ada data yang terdiri dari 40 observasi dan 1 variabel. Nah, itu kan cara import datasetnya. Sekarang misalnya teman-teman akan menutup dokumennya, kemudian akan membuka lagi besoknya gitu di lain waktu. Maka caranya adalah supaya tidak menambahkan data lagi, kita copy saja dari R console ini, data, kita copy dengan syarat datanya tidak berubah posisi ya. Nah, data, maka nanti kita akan bisa merun programnya lagi, sintaknya lagi. Ini tanda pagar ini untuk menunjukkan bahwa sintak itu dibaca sebagai teks, tidak dijalankan sebagai sebuah sintak. Import data. Nah, setelah kita ini coba kita run, apa yang akan terjadi? Nah, ternyata di R console-nya muncul error unexpected sama dengan in data ini. Nah, kita coba kita hapus tanda plusnya. Kemudian ini kita naikkan ke atas. Nah, setelah itu kita run lagi.
Nah, maka datanya sudah masuk, artinya sudah berjalan. Nah, untuk ngeceknya, kalau misalnya kita mau lihat awalan datanya, kita bisa gunakan fungsi head. Head, kemudian nama datanya tadi kita namakan sebagai data. Maka head dalam kurung data kita run. Nah, maka data yang awal-awal, data pertama itu 7, 17, 18, dan sampai 14. Nah, itu cara untuk import dataset dari Excel. Seperti itu. Nah, tapi sebelumnya, sebelum kita masuk ke import dataset tadi dari Excel, maka sebenarnya kita harus menginstal dulu. Jadi untuk teman-teman yang baru menggunakan R, sebenarnya kita butuh package read XL dulu. Nah, tadi kenapa bisa berjalan? Karena saya sudah punya package-nya. Jadi install dulu, ada baiknya untuk memastikan install dulu read XL-nya. Ya, karena saya sudah punya, jadinya updating loaded package ya. Ya, anggap saja yes. Kemudian setelah install, jangan lupa untuk memanggilnya dengan fungsi library, kemudian read Excel. Nah, ini kita jalankan saja dari awal untuk memastikan bahwa semua programnya berjalan dengan lancar. Nah, itu dia untuk import data dari Excel. Nah, sekarang gimana caranya teman-teman mau input datanya secara manual misalnya? Nah, bisa nggak sih input data secara manual? Bisa saja. Cuma nanti akan beresiko kalau datanya banyak, akan beresiko dengan kesalahan pengetikan. Tapi itu tidak menjadi masalah kalau teman-teman teliti ya. Import data manual. Nah, ini sebenarnya kita namai dulu menjadi misalkan data underscore manual. Kemudian kita notasikan saja dengan fungsi matriks. Kemudian jangan lupa C artinya angkanya lebih dari 1, jadi kombinasi kolom nantinya. Nah, jadi kita inputkan datanya, misalnya kan kita inputkan data yang tadi, tapi hanya untuk 6 observasi saja. Kalau tadi kan 40 observasi. Jadi misalkan 7, kita tuliskan aja 7, 17, 18, 3, 20, 14. Kemudian jangan lupa koma, banyaknya barisnya ada 6, banyaknya kolomnya ada 1. Setelah itu coba di run. Nah, kalau kita mau lihat data manual, ketik saja, panggil saja lagi data underscore manual. Nah, maka yang muncul nanti sebagai matriks 6 baris 1 kolom. Jadi data manual. Nah, seperti itu cara untuk import data. Sebenarnya masih banyak lagi cara untuk import data. Nah, tapi yang diajarkan di sini hanya sebagian yang secara umum digunakan saja. Nah, itu dia cara import data. Sekarang kita masuk ke cara membuat plot yang sederhana. Jadi ini membuat plot yang paling sederhana. Sebenarnya masih banyak lagi cara membuat plot yang lebih menarik. Bisa nanti menggunakan, teman-teman bisa coba menggunakan library ggplot2. Nah, ini membuat plot yang paling sederhana. Jadi tadi kan kita sudah punya data. Caranya sangat gampang. Klik aja plot. Kemudian dalam kurung datanya apa namanya? Data misalnya. Udah, plot dalam kurung data. Ini aja dulu. Kemudian kita run. Nah, tidak muncul. Kenapa tidak muncul? Karena dia membaca si datanya tadi sebagai DBL, bukan sebagai numerik nanti. Jadi caranya adalah gampang. Kita tuliskan aja. Misalnya kita berbicara tentang time series ya. TS data sama dengan TS dalam kurung data. Artinya kita ubah menjadi bentuk time series. Kemudian kita plotkan lagi jadi plot dalam kurung TS data. Nah, maka dia sudah berubah menjadi plot data, tapi dalam bentuk garis. Jadi grafik garis jadi namanya. Nah, ini adalah data yang tadi kita punya.
7, 17, 18, 3, dan seterusnya. Nah, perlu teman-teman ingat ini adalah cara menggambarkan plot yang paling sederhana ya. Sekarang misalkan kita ingin mengeksplor plotnya lebih banyak. Jadi caranya kita bisa gunakan juga fitur help dalam kurung plot. Artinya dia akan menunjukkan kita bisa apa aja sih sebenarnya. Nah, ini ada dua, ada generic XY plotting, ada default scatter plot function. Kita bisa coba klik yang ini. Nah, maka dia akan keluar nih. Oh, kita bisa rubah ternyata type-nya. Tadi type umumnya adalah yang L, lines. Makanya grafiknya berupa bentuk grafik garis. Kemudian bisa juga pakai point, pakai both, berarti point dan lines, dan seterusnya. Atau kita bisa juga misalnya menambahkan judul ternyata. Atau kita bisa juga menambahkan judul di sumbu X, judul di sumbu Y. Nah, itu juga bisa kita lakukan. Nah, sekarang kita coba. Misalkan kita balik lagi ke plot tadi. Kita ingin, tadi kan ini garis, kita ingin menjadi dia poin. Misalnya berupa poin itu seperti apa sih? Berarti tambahkan tadi type sama dengan P. Coba kita lihat. Nah, maka dia berupa titik-titik berarti. Nah, kemudian misalkan kita ingin merubah menjadi B, berarti titik dan garis. Maka dia akan menjadi bentuk seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa explore mengganti type-nya seperti tadi yang disarankan di jendela help-nya. Nah, sekarang gimana sih kalau misalnya kita ingin menambahkan judul? Jadi, kita ambil saja. Kita tambahkan, misalkan kita menggunakan yang B, kita tambahkan main. Main ini adalah judulnya. Jangan lupa untuk karakter, untuk teks berarti gunakan tanda petik. Misalnya adalah data curah hujan atau data pertambahan bahan kasus penyakit A misalnya ya. Kasus penyakit A. Maka ketika kita run, nah dia akan bertambah judulnya. Kemudian misalkan kita ingin menambahkan judul di sumbu Y. Sumbu Y-nya mau kita ganti. Kalau di sini masih A, kita mau ganti berarti kita tambahkan di sini Y lab. Y lab-nya apa misalnya? Banyaknya kasus. Ini kalau kita run, maka dia akan berganti banyaknya kasus. Kemudian sumbu Y-nya, sumbu X-nya kita akan mengganti menjadi, itu kan time. Kita mau mengganti menjadi hari ke. Nah, maka, ya lab-nya jangan lupa ditambahkan juga. Jadi, kita ganti. Sehingga kalau kita run, hasilnya adalah, hari ke. Nah, itu penambahan judul-judulnya. Kemudian misalkan, bosan pakai warna hitam, kita mau ganti nih. Ganti menjadi warna yang lain misalnya. Yaudah pakai call, kemudian sama dengan, misalnya warna blue, warna biru, berarti tulis aja blue. Nah, maka dia berubah menjadi warna biru. Seperti itu. Jadi ini cara-caranya membuat plot yang paling sederhana. Kemudian misalkan kita ingin menambahkan, kita ingin mengatur mengatur sumbu Y-nya. Jadi kalau ini kan 0 sampai 20, misalkan kita mau mengatur jadi dari 0 sampai 30 misalkan. Udah tambah aja Y5 sama dengan C 0 sampai 30. Kita run. Nah, berarti dia rentang sumbu Y-nya akan berubah menjadi 0 sampai 30. Seperti itu. Jadi ini cara-cara mengubah plot datanya. Ini yang paling sederhana. Yang lainnya teman-teman bisa explore, saya kasih hint-nya aja, library, kemudian GG plot 2. Nah, ini banyak sekali
yang sudah mencoba menggunakan ggplot ini untuk menggambar plot yang lebih menarik seperti itu. Nah, kemudian misalkan teman-teman di sini juga bisa, tadi kan sumbu Y-nya. Nah, sekarang kita mau ganti sumbu X-nya. Maka sumbu X-nya bisa juga kita tulis X lim. Misalnya C dari 0 sampai dari 1 sampai 45 misalkan. Nah, maka dia juga akan bertambah. Jadi seperti itu cara memodifikasinya. Kalau ingin menambahkan batasannya, intervalnya pakai YLIM atau XLIM. Kalau menambahkan judulnya XLab atau YLab. Judul utamanya pakai main. Kalau mengubah tipenya pakai type. Dan ini adalah input datanya. Seperti itu. Nanti kita akan bahas lagi untuk cara-cara analisis darat waktu ARIMA menggunakan software R. Oke, selamat mencoba. Semoga berhasil. Terima kasih.